Kuangkat kau menjadi senopati. Hamba akan tantang Menak Jinggo untuk perang tanding sampai mati. Sia-sia melawan Menak Jinggo. Selesai. Melanjutkan cerita sebelumnya, Damar Wulan yang kini menjadi seorang senopati kemudian bergegas pergi ke Blambangan bersama kedua pamannya untuk menghadapi Menak Jinggo. Malam sebelum keberangkatannya, Damar Wulan menemui Anjasmara yang nampak berat melepaskan kekasihnya ini. Aku minta Kakang mohon kepada Kanjeng Romo sebelum Kakang berangkat ke Blambangan, agar meresmikan kita sebagai suami istri. Aku tidak ingin kehilangan Kakang. Akhirnya sebelum pergi, Damar Wulan pun menikahi Anjasmara terlebih dahulu. Mulai saat ini, kalian kusahkan sebagai suami istri. Dengan ditemani kedua pamannya, Damar Wulan pun langsung menuju Blambangan. Setibanya di Kadipaten Blambangan, Damar Wulan berniat menyusup seorang diri masuk ke dalam kadipaten. Penjagaan terlalu ketat. Kita tidak mungkin masuk kadipaten bertiga. Saya akan masuki kadipaten sendirian. Ia pun mengendap-endap dengan hati-hati. Namun Adipati Menak Jinggo mengendus keberadaan. Urungkan saja itu niatmu. Menak Jinggo, aku datang bukan untuk minta dikasihani. Menak Jinggo menghampirinya. Damar Wulan yang terdesak lalu mengeluarkan Menak Jinggo dengan tusukan kerisnya. Namun Adipati ini sangat sakti dan tak mempan senjata tajam. Damar Wulan nampak terkejut dengan kesaktian yang ditunjukkan oleh lawannya ini. Di kejauhan, kedua istri Menak Jinggo mengintai kejadian yang menimpa Damar Wulan dan berniat menolongnya. Kelihatannya Damar Wulan seperti orang yang sedang tidur. Setelah merasa aman, Dewi Wahito dan Dewi Puyengan mengaku. Apa yang terjadi? Tenanglah, nanti membangunkan tidur sang Adipati. Kedua istri Menak Jinggo ini lat membantu Damar Wulan. Permintaanmu adalah hal yang sangat menyenangkan untuk bisa dilaksanakan. Secara bergantian Puyengan yang jarang dibelai oleh Adipati Menak Jinggo ini. Setelah menikmati cumbuan dari Damar Wulan, diam-diam Dewi Wahito memasuki kamar Adipati Menak Jinggo. Ia berniat mencuri senjata sakti gada besi kuning yang menjadi kehebatan sekaligus kelemahan dari Menak Jinggo. Kan senjatanya tak ada di tempat. Ia pun lalu memanggil pembantu setianya, Dayun, yang dimaki habis-habisan olehnya. Wanita sundel itu pasti telah berkhianat. Dasar pemalas. Dan kau enak tidur saja. Memegang senjata miliknya, didampingi oleh kedua istrinya. Bersiaplah untuk mati. Damar Wulan lalu menyerang dengan gada besi tersebut. Menak Jinggo pun menangkisnya dengan sebuah pedang sakti. Ia terhempas, lalu dengan cepat Damar Wulan memenggal kepalanya. Adipati Menak Jinggo telah menerima hukumannya. Perang Blambangan dan Mojopahit telah berakhir. Di sebuah hutan lebat, nampak Layang Seto dan Layang Kumitir melihat rombongan Damar Wulan. Kelihatannya dia berhasil menunaikan tugasnya. Kita bermalam di sini saja. Baik, Den. Para prajurit pun lalu membuat sebuah tenda untuk beristirahat. Tak berselang lama, Layang Seto dan Layang Kumitir datang.
Ada keperluan apa Dimas di hutan ini? Dimas Seto Kumintir. Damarulan pun menyambut kehadiran kedua kakak iparnya Maka kami ini. diperintahkan untuk menyusul. Kanjeng Romo dan Anjas Moro sangat khawatir atas keselamatan Kakang. Kedua anak Logender ini memang pandai berbasa basi dan bersiasat licik. Mereka pun memuji habis-habisan keberhasilan Damarulan yang menaklukkan Minak Jinggo. Adipati Menak Jinggo sudah saya bunuh. Pasti Gusti Ratu akan menyambut Kamas sebagai pahlawan. Saya ucapkan selamat. Sabdo Palon dan Naya Genggong yang sedari awal sudah mencurigai kedatangan mereka lalu Dua orang licik ini pun mulai beraksi. Mereka menghabisi para pengawal. Di bawah ancaman kedua bajingan ini, Dewi Wahito dan Dewi Puyengan akhirnya menuruti perkataan Layang Seto dan Layang Kumitir. Janji tidak akan membuka rahasia tentang kematian Damarwulan. Dan kalian akan menjadi istri kami berdua. Kalian berdua akan kami boyong ke Mojopahit. Tiba-tiba muncul cahaya terang dari angkasa dan berubah wujud menjadi seekor harimau besar berwarna ke seluruh tubuh Damarwulan yang membuat ia terbangun. Kembalilah ke Belambangan, bawalan gada besi kuning. Di hadapan Ratu Kencana Wungu, Layang Seto dan Layang Kumitir memperlihatkan Tetapi kurang lengkap. Sang Ratu nampak masih ragu-ragu melihat keberhasilan kedua anak Logegai pelengkap. Mereka tidak membawa kembali mayat Damarwulan. Tidak adanya harta rampasan perang sebagai bukti kemenangan. Singkat cerita, Damarwulan akhirnya menemui sang ratu. Ia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Namun sang ratu mencoba bersikap adil dan bijaksana karena ia tak menyaksikan langsung pihak mana yang dapat dipercayanya. Akhirnya untuk menentukan pemenangnya, ratu memutuskan uji tanding antara Damarwulan dan kedua anak Logender tersebut. Untuk membuktikan siapa yang berhak menyandang kemenangan dan siapa yang menang, dia yang berhak menerima anugerah. Hadapan ratu dan seluruh prajurit Majapahit, Damarwulan yang memiliki cecunguk ini. Sampai akhirnya Layang Seto dan Kumitir mengeluarkan ajian menyatukan raganya menjadi satu. Namun Damarwulan yang sakti mandraguna ini mampu menaklukkannya dengan melompat. Ia kemudian menendang tubuh lawannya hingga terjatuh dan kembali menjadi dua wujud. Singkat cerita, Damarwulan yang kini memiliki 4 istri, yaitu Kencana Wungu, Anjas Moro, Dewi Wahito, dan Dewi Puyengan, sedang asik bersama keempat istrinya di taman istana. Gusti, ada 2 orang pemuda sedang mengamuk. Mereka menantang Sinuhun Gusti. Damarwulan yang kini bergelar Brawijaya ini lalu menghampiri kedua orang asing tersebut dengan baik-baik. Siapa kalian berdua? Mari kita menyambung nyawa. Namun ia langsung diserang dengan beringas oleh kedua pemuda tersebut. Kedua orang sakti tersebut adalah suruhan dari Layang Seto yang ingin menghabisi Damarwulan. Bohong, kalian telah termakan hasutan. Mereka tak mempercayai bahwa orang yang dihadapinya ini adalah Damarwulan. Layang Seto dan Layang Kumitir tak mampu menghindari para prajurit yang marah atas kehadiran mereka. Tubuh kedua orang Kalian bertiga, satu darah, anak-anakku. Dan aku adalah ayah kalian. Tegakkan kebenaran dan keadilan di Mojopahit. Tugas kalian belum selesai.